Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pada hakikatnya tengah melakukan suatu perjalanan. Sadar atau tidak, mau atau tidak mau, setiap manusia pasti akan kembali kepadanya. Titian salik adalah sebuah tahapan perjalanan, dan kita akan setapak demi setapak berjalan melangkah menuju cahayanya. Sejak zaman Rasulullah, kehadiran wanita mengikuti sholat berjamaah bukanlah suatu hal yang asing. Bahkan di sejumlah hadis menyebutkan wanita seringkali terlibat mengikuti sholat berjamaah dengan Nabi. Seperti satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Aisyah yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah hendak menunaikan sholat, hingga Sayyidina Umar memanggil beliau, "Ya Nabi, telah tidur anak-anak dan para wanita." Hingga akhirnya Nabi keluar, "Tidak ada seorang pun dari kalian di muka bumi ini yang menantikan sholat ini." Dari sini bisa kita lihat bahwa sejak itu perempuan sudah sering terlibat mengikuti sholat berjamaah. Masih dari hadis riwayat Bukhari dikatakan, mereka wanita-wanita mukminah menghadiri sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berselimut dengan kain-kain mereka. Kemudian para wanita itu kembali ke rumah-rumah mereka hingga mereka selesai menunaikan sholat tanpa ada seorang pun yang mengenali mereka karena masih gelap. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, janganlah kalian melarang istri-istri kalian dari masjid bila mereka meminta izin untuk mendatanginya. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa wanita tidak dilarang mendatangi masjid, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti misalnya tidak memakai wangi-wangian, tidak berhias, tidak mengenakan gelang kaki yang dapat terdengar suaranya, tidak mengenakan pakaian mewah, dan tidak berbaur dengan jamaah laki-laki. Di antara ibadah dalam Islam, agaknya sholat memiliki satu posisi yang sangat penting. Bagaimana Pak Kiai menjelaskan peran dan kedudukan sholat di dalam Islam? Sholat itu untuk selalu zikrullah, selalu ingat kepada Allah, selalu kita meningkatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu di mana kaifiatnya sholat itu harus tumakninah, lalu jiwanya sholat harus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala macam bacaan yang berbentuk tasbih, tahmid, qiraat, dan juga doa, kesemuanya itu amat penting sekali untuk kehidupan manusia secara pribadi dan bermasyarakat, bahkan sampai bernegara. Sedemikian pentingnya sholat, sehingga bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, sholat tetap harus dikerjakan. Bagaimana Kiai menjelaskan tentang sholat dalam keadaan darurat? Pentingnya sholat, selama orang masih ingat, masih akalnya sadar, tetap waktu wajib dilaksanakan sholat. Umpamanya sudah tidak kuat melakukan sholat secara sempurna, diberi izin
sedikit-sedikit ada pengurangan gitu, atau ada keringanan-keringanan tertentu. Bagi orang yang sudah tidak kuat wudu dengan air, bisa dengan tayamum. Bagi orang yang tidak kuat berdiri, bisa dengan duduk. Yang hukumnya mungkin kurang sempurna, laksanakan sekuatnya. Sujudnya demikian. Bacaannya, yang kalau bisa ada tahap-tahapnya, bacaan yang paling sempurna, ada yang menengah, dan itu. Tapi selalu harus dilaksanakan setiap waktu. Dan diutamakan pelaksanaan sholatnya itu berjamaah dan di masjid. Itu pun bagi yang tidak uzur, bagi yang sehat. Kalau yang terganggu kesehatannya atau keadaan cuaca tidak memungkinkan, di rumah saja. Kalau bisa berjamaah. Dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya Fathul Mu'in, dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Mulaibari, beliau penyusun kitab Fathul Mu'in, mengatakan wali ajizin syaqqa alaihi qiyamun bi an lahiqahu bihi masyaqqatun syadidatun bi haitsu la tuhtamalu adatan wa dhabatuhal imam bi an takuna bi haitsu yadhhabu ma khusyu'uhu. Bagi orang yang tidak mampu berdiri, tidak kuat berdiri, sehingga kalau dipaksakan merasa repot, yaitu umpamanya kalau dipaksakan berdiri tidak bisa khusyuk salatnya, itu boleh melakukan salatu qaidin, salat sambil duduk. Salah satu contohnya umpamanya seseorang dalam kendaraan, ya, dalam kapal, dalam itu karaoke bisafina, seperti orang yang sedang naik perahu atau naik kapal, takut jatuh karena goncangan-goncangan, itu duduk saja. Atau merasa pusing kepala gitu, in koma kalau berdiri, wasalisin la yatamassaku hadatsuhu, atau orang yang punya penyakit kalau berdiri ada yang keluar dari dalam begitu, silakan duduk saja sholat. Kemudian pelaksanaan rukunya di sini wayan hanil qaidu li ruku'i bihaitsu tuhadhi jabhatuhu ma kuda marukbataihi, dan berjongkok saja sedikit untuk melaksanakan rukunya orang yang sholat sambil duduk, sehingga jidatnya ke depan sedikit berbetulan dengan di hadapan dengkulnya, tidak usah sampai menyentuh ke bawah. Demikian juga sujudnya sedikit lebih ke bawah. Demikian pentingnya sholat, sehingga dalam keadaan darurat seperti itu pun kita tetap harus mengerjakan sholat. Apa sih sesungguhnya tujuan utama kita mengerjakan sholat? Karena demikian pentingnya sholat, sehingga bisa dilaksanakan dengan dikurangi sebagian rukunnya saja. Kalau bagi yang mampu, itu kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya sholat. Harus dilaksanakan sebisa-bisanya, sedapat-dapatnya. Karena jiwanya sholat itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala langkah kita, baik langkah-langkah yang bersifat komersil dan lain-lainnya, kita selalu harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada zaman Rasulullah juga orang diperintahkan sholat sambil berjamaah. Sholat sambil berjamaah itu mempunyai nilai tambah yang luar biasa. Minimal 27 kali, bisa sampai 50 kali kata Abdullah bin Abbas apabila orangnya banyak sekali. Dalam kasus lain misalnya tentang sholat jamaah yang terkait dengan wanita, bagaimana Kiai melihat dalam pandangan fikih tentunya wanita atau perempuan yang sholat berjamaah di luar rumah atau di masjid? Menurut ilmu kita fikih, bagi wanita sebaiknya sholatnya di rumah, tapi berjamaah begitu. Jadi di rumah berjamaah dengan para wanita yang lain yang ada di rumahnya. Itu yang paling afdol. Sholatuhunna fi buyutihinna afdalu min sholatihinna fil masjid. Gitu. Bahkan sampai di situ disebutkan walawil masjidil haram, meskipun masjidil haram. Kalau kita meskipun di masjidil haram kita sholat, ibu-ibu itu sholat di rumah saja. Tapi kalau tidak berjamaah dan perempuan itu masih memerlukan penyempurnaan sholat dengan melihat sholat orang lain yang baik, itu diizinkan
berjamaah, tapi berdirinya di belakang, jauh, tidak boleh dekat dengan saf laki-laki. Rasulullah bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi jamaah laki-laki itu yang paling awal, yang paling dekat dengan imam. Yang paling baik yang paling belakang. Tapi sebaik-baik saf wanita yang makmum kepada laki-laki, sebaiknya safnya itu yang paling belakang. Yang paling baik yang paling depan, yang paling dekat dengan imam. Itu dilihat dari segala beberapa segi, mungkin segi keperluannya berjamaah. Sebab sholat berjamaah itu di samping kita mencari fadilah tambahannya, itu juga belajar. Sebab sholat itu pelajarannya dari penglihatan, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lalu akhirnya apa yang sebaiknya dilakukan oleh wanita ketika hendak melakukan sholat di luar rumah? Wanita itu sholat di luar rumah, di masjid berjamaah, itu hendaknya berpakaian sempurna, tertutup aurat, ya, dari sejak berangkat dari rumah. Jadi memakai begitu. Sebab kemudian mencari saf yang paling belakang, gitu. Yang paling belakang, di belakang saf-saf laki-laki, dan di safnya itu juga yang paling belakang. Dan tidak usah baca wirid doa. Jadi begitu salam, ibu-ibu semuanya pulang ke rumah, laki-laki jangan dulu, gitu. Jadi supaya sempurna mendapat pahalanya, gitu. Ya kalau umpamanya memang perlu ditunggu sebab keluarga, ya nanti saja di situ agak jauh dari masjid, gitu. Dalam hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik shaf pria adalah shaf yang pertama, dan sejelek-jelek shaf pria adalah yang paling akhir. Sementara sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling akhir, dan sejelek-jeleknya adalah yang paling depan. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah shaf-shaf wanita yang sholat berjamaah bersama kaum pria. Sedangkan bila kaum wanita sholat terpisah atau tidak bersama-sama dengan kaum pria, maka sama dengan pria, yakni sebaik-baik shaf mereka adalah yang paling depan, dan seburuk-buruknya adalah yang paling akhir. Islam juga membolehkan wanita menjadi imam dengan catatan makmumnya wanita juga. Beberapa hadis juga menyebutkan seperti itu. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni mengisahkan Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya adalah istri Nabi, seringkali menjadi imam bagi makmum wanita. Dan ini juga disepakati oleh para ulama ahli fikih. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat hanya pada masalah apakah imam wanita itu di depan seperti laki-laki atau sejajar pada shaf pertama makmum imam yang lain. Menunaikan ibadah sholat wajib hukumnya bagi siapa saja yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tak terkecuali apakah ia sehat ataupun sedang sakit. Bahkan dalam perjalanan sekalipun, ketika ia sakit, ia tidak sanggup berdiri, dia boleh sambil bersandar. Ketika tidak sanggup berdiri, boleh sambil duduk. Ketika tidak sanggup duduk,
dia bisa sambil berbaring. Bahkan apabila tidak mampu dalam bentuk apapun, boleh dengan isyaratnya. Ini menunjukkan bahwa sholat demikian penting sebagai pilar dalam Islam. Dalam keadaan apapun, sholat harus tetap ditegakkan. Sholat menjadi satu ibadah yang sangat penting dan sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang kecaman terhadap orang yang tidak enggan mengerjakan sholat. Secara hakiki, sholat bukanlah ibadah persembahan untuk Allah, tetapi sholat justru diperuntukkan bagi diri seorang hamba. Maka semestinya sholat ditempatkan atau dijadikan sebagai kebutuhan utama seorang hamba, bukan sebagai beban, apalagi penghalang di sela-sela kehidupan kita sehari-hari. Demikian pentingnya sholat, maka sholat harus selalu dikerjakan dalam kondisi apapun. Tak peduli apakah seorang hamba tengah dalam satu perjalanan, dalam kondisi yang paling menyakitkan dan sempit dalam dirinya, bahkan ketika ia sakit dan sakit parah sekalipun, sholat harus tetap ditegakkan. Dan Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada hamba-hambanya dengan cara mengerjakan sholat-sholat darurat pada waktu-waktu tertentu sedemikian rupa, sebagaimana disyariatkan dalam risalah Rasulullah SAW. Jika tidak sanggup sholat sambil duduk, boleh sholat sambil berbaring dengan bertumpu pada sisi badan menghadap kiblat. Bertumpu pada sisi kanan lebih utama dari sisi kiri. Jika tidak memungkinkan menghadap kiblat, maka boleh menghadap kemana saja dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Orang sakit juga tetap wajib melaksanakan ruku dan sujud. Jika tidak sanggup, cukup dengan membungkukkan badan pada ruku dan sujud. Jika tidak mampu menundukkan kepala ketika ruku dan sujud, hanya cukup dengan isyarat saja, yakni dengan menggunakan mata, dengan cara memejamkan mata sedikit ketika ruku dan memejamkan mata lebih ketika sujud. Dan jika tidak sanggup juga sholat dengan menggerakkan kepala dan isyarat mata, hendaklah sholat dengan hati, mulai dari membaca niat, kemudian ruku, hingga sujud, dan berdiri serta duduk di antara dua sujud. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 disebutkan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir." Saya biasa melaksanakan kalau misalkan
saya ada waktu, pas itu harus saya sholat zuhur, masuk waktu zuhur, saya laksanakan segera. Kalau misalkan tidak keburu atau tanggung, saya biasa melaksanakan dengan cara dijamak. Jamak maupun itu jamak takhir ataupun jamak takdim, itu bisa saya laksanakan. Suatu ketika saya membawa rombongan ke Jakarta. Dalam waktu perjalanan, kebetulan pas waktu zuhur, masuk waktu zuhur, berhubung kita semua terburu-buru harus sampai di Jakarta. Jadi dengan harus saya terpaksa melaksanakan bersama-sama, saya melaksanakan di jamak takhir, yaitu nanti saja di Jakarta digabung dengan waktu asar. Sama sekali sangat memudahkan, karena dalam agama saya yang saya tahu tidak ada kesulitan. Ibadah itu tidak ada kesulitan, yang penting kita melaksanakan, jangan sampai meninggalkan, apalagi sholat itu kan suatu kewajiban. Walaupun harus dijamak atau digabung-gabung. Yang saya tahu kalau misalkan saya sakit, kalau misalkan saya tidak sanggup berdiri, sholatlah duduk. Kalau misalkan duduk masih terasa sakit, sholatlah dengan cara berbaring. Kalau misalkan berbaring pun juga tidak bisa, pakailah isyarat dengan mata. Itu yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma adil hamd wal hamd. Suatu ketika Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya putra Imran, jika ada seseorang semalam penuh ia habiskan untuk tidur, bukan untuk merasakan suatu kebahagiaan dan kenikmatan dengan bermunajat dan berzikir kepadaku. Lalu orang itu mengaku bahwa dirinya adalah sangat mencintaiku. Jika demikian, adalah suatu kebohongan besar." Dalam kisah itu dilanjutkan, bukankah seorang akan merasakan kenikmatan ketika berduaan bermesraan dengan kekasihnya? Bukankah seorang kekasih akan terus menjalin hubungan bahkan ketika orang lain sedang terlelap tidur? Seorang pecinta justru ketika tidurnya, istirahatnya dengan menyibukkan diri, bermunajat, berzikir kepadaku. Demikian kata Allah kepada Nabi Musa. Ketika seseorang sudah menikmati kenikmatan sholat, khusyuknya sholat, tak peduli dalam kondisi apapun, ketika ia sakit, ketika ia sudah mulai renta, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, sholat menjadi prioritas. Ini menunjukkan suatu kesadaran bahwa sholat bukan sekedar menjalin komunikasi, tapi suatu kesempatan bermesraan berdialog dengan kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.